teman-teman pecinta komik. Kali ini, Komik TV akan memberikan rekomendasi 5 manhwa yang bagus banget bertemakan Murim atau dunia persilatan. Manhwa bertema Murim memang selalu seru untuk dibaca karena bisa membuat kita merasakan ketegangan di setiap konflik dan pertarungan yang terjadi. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Yang pertama, Gosu. Menceritakan tentang Gang Ryong, seorang pemuda polos yang mempunyai guru yang kuat yaitu Dok Goryong. Orang yang dulunya menjadi penguasa di Murim, tetapi dia dikhianati oleh murid-muridnya. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari kematian, Dok Goryong pun mengangkat Gang Ryong menjadi murid, lalu mengajarinya semua teknik bela dirinya agar Gang Ryong bisa membalaskan dendam Dok Goryong. Setelah Dok Goryong mati dan membereskan ilmu bela dirinya, akhirnya tiba waktunya bagi Gang Ryong untuk membalaskan dendam gurunya. Gang Ryong langsung segera menuju ke kerajaan tengah untuk mencari musuh-musuh gurunya. Tetapi, setelah sampai di kerajaan tengah, Gang Ryong dikagetkan dengan kabar bahwa musuh gurunya semuanya telah mati. Gang Ryong yang kebingungan tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena selama ini tujuan hidupnya hanya satu, yaitu membalaskan dendam gurunya. Tanpa diduga, Gang Ryong sekarang bekerja di sebuah warung makan sebagai kurir delivery express. Dia menyembunyikan kekuatannya dan bekerja sebagai kurir sembari mencari info tentang keberadaan musuh-musuh gurunya. Karena Gang Ryong yakin bahwa musuh-musuh gurunya sebenarnya masih hidup di suatu tempat di dunia ini. Banyak kejadian konyol dan lucu di dalam manhwa ini. Dari segi gambar, manhwa Gosu juga menyajikan grafik yang sangat bagus dan memanjakan mata para pembaca. Sebenarnya, manhwa Gosu ini masih satu universe dengan manhwa Yongbi. Jadi, kalau teman-teman penasaran dengan kejadian di masa lalu, silakan membaca manhwa Yongbi setelah membaca manhwa Gosu ya. Karena nanti akan ada keterkaitan cerita antara manhwa Gosu dan manhwa Yongbi. Nomor 2, Legend of the Northern Blade. Menceritakan tentang Jin Muwon, seorang pewaris dari Northern Heavenly Sect atau Sekte Surgawi Utara. Dulu, sekte ini merupakan kelompok yang berjasa melawan sekte Silent Knight atau sekte Malam Sunyi. Sekte Silent Knight adalah kelompok kejahatan yang sangat kuat yang membuat dunia dalam pusaran perang dan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah berhasil menghalau Silent Knight, ayah Jin Muwon yaitu Jin Kwangso malah dituduh mengkhianati aliansi pusat surgawi. Dikarenakan orang-orang khawatir dengan kekuatan yang luar biasa dari Jin Kwangso dan beranggapan bahwa nantinya sekte surgawi utara akan menjadi hambatan bagi orang-orang aliansi pusat surgawi untuk memiliki kontrol penuh di seluruh daratan. Setelah ayahnya mati, Jin Muwon tidak pernah belajar ilmu bela diri secara resmi. Jin Muwon hanya diizinkan untuk membaca buku dan orang-orang beranggapan bahwa Jin Muwon tidak mempunyai ilmu bela diri. Setelah waktu berlalu, Jin Muwon yang selalu bersabar dan selalu menjaga rahasia ilmu bela diri sekte surgawi utara, akhirnya tiba waktunya bagi Jin Muwon untuk menunjukkan dirinya di dunia Murim. Jin Muwon yang selama ini diam-diam mempelajari ilmu bela diri, akhirnya siap terjun ke dunia Murim dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Dari segi cerita, manhwa ini menyajikan plot yang serius, lumayan berat, dan menegangkan. Untuk artwork-nya, manhwa ini menyajikan penggambaran yang sangat bagus dan juga epic untuk skin pertarungannya. Jadi, jangan lupa untuk memasukkan manhwa Legend of the Northern Blade sebagai salah satu list baca kalian ya. Nomor 3, Memoir of the King of War. Menceritakan tentang Dan Sayu, seorang anak laki-laki yang berasal dari Goryeo. Dia tinggal bersama dua orang teman berharga yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Suatu hari, ada utusan dari wilayah Yuan berkunjung ke tempatnya, bertujuan mencari perempuan untuk dijadikan selir dan dikirimkan ke ibu kota. Di tempat lain, Dan Sayu bertemu dengan orang tua yang sedang duduk sendirian di hutan. Lalu, Dan Sayu meminta izin untuk menebang api unggun dan menghabiskan malam bersama dengan Pak Tua itu. Pada pagi harinya, Dan Sayu memberikan gingseng yang sebelumnya dia dapatkan di hutan karena merasa iba dengan Pak Tua itu, lalu pergi menuju ke desanya.
Mengetahui bahwa kakak perempuannya akan diserahkan pada utusan dari Yuan, Dan Sayu buru-buru pulang ke rumahnya dan berencana kabur dari desa. Namun, karena Dan Sayu tidak belajar bela diri, dia dan saudaranya dikalahkan dengan mudah. Saudaranya, Jeoksan, dibunuh dengan dibuang ke jurang, sedangkan Dan Sayu dipukuli sampai sekarat, lalu digantung dan dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Di saat Dan Sayu sedang menunggu kematian menjemputnya, Pak Tua yang dia temui di hutan datang menolongnya. Ternyata, Pak Tua itu adalah seorang master bela diri tingkat tinggi. Nama orang tua itu adalah Han Mubek, orang yang dijuluki sebagai Jenderal Artileri Surgawi yang memporak-porandakan Murim beberapa tahun yang lalu. Sekarang, Han Mubek berencana menjadikan Dan Sayu sebagai muridnya dan mewariskan semua ilmu bela dirinya kepada Dan Sayu. Setelah beberapa waktu, Dan Sayu dan Han Mubek berkeliling Murim bertujuan untuk membalaskan dendam Han Mubek dan juga untuk mencari pengalaman bertarung bagi Dan Sayu sebagai penerus ilmu bela diri Jenderal Artileri Surgawi. Akhirnya, tibalah waktu bagi Han Mubek untuk bertemu dengan 3 pertapa agung. Han Mubek bertarung sampai mati demi membalaskan dendam kepada mereka. Di saat-saat terakhirnya, Han Mubek berpesan kepada Dan Sayu agar dia bisa mencari keberadaan anak perempuannya yang hilang dan agar Dan Sayu bisa memulai kisahnya sendiri di dunia Murim. Dan dimulailah kisah legenda Dan Sayu sebagai penerus Jenderal Artileri Surgawi yang ke-35. Nomor 4, Lubu's Life Simulator. Menceritakan tentang Lubu, seorang jenderal perang yang hebat, tiba-tiba mendapatkan notifikasi dari sistem dunia bahwa dia sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pecundang. Terkejut dengan suara notifikasi itu sepanjang hari, Lubu memutuskan tidur lebih awal untuk mempersiapkan diri untuk berperang esok hari. Saat Lubu tertidur, dia mendapatkan peringatan lagi dari sistem dunia yang ternyata adalah sebuah sistem simulasi kehidupan dari sebuah permainan poton komputer dari dunia 4 dimensi. Dikarenakan ada kesalahan sistem yang tidak diketahui, sistem 4 dimensi itu diturunkan ke dunia 3 dimensi, di mana hanya Lubu yang bisa mengakses sistem itu. Karena bingung dan penasaran dengan takdir yang sistem bicarakan, Lubu pun menyetujui untuk mencoba sistem itu. Tanpa diduga, Lubu ternyata terlahir sebagai bayi di dunia lain dan hidup sebagai petani. Lubu menjalani kehidupan sebagai petani miskin dengan penuh keseriusan. Dia belajar banyak dari bertani, dia bisa memperkirakan cuaca dan menentukan pupuk yang tepat sesuai kondisi tanahnya. Setelah semua kerja keras yang telah dilakukannya sebagai petani, akhirnya Lubu bisa mendapatkan poin di dunia simulasi ini. Namun, karena tidak mau membayar pajak kepada kepala desa, ibu dan adik Lubu pun dihabisi oleh kepala desa. Marah karena keluarganya dihabisi dengan kejam, juga karena para penduduk desa tidak membantu dan malah mentertawakan nasib Lubu, Lubu pun mendantai seluruh warga desa pada malam hari itu juga. Dan bagaimana kelanjutannya? Silahkan dibaca sendiri ya. Dari segi artwork dan cerita, manhwa ini sangat bagus dan bintang 5. Percaya deh, pasti nanti kalian akan dibuat penasaran tentang simulasi apa lagi yang akan diperankan Lubu demi mengubah takdirnya. Nomor 5, Legend of Asura The Venom Dragon. Menceritakan tentang Jin Jagang, satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh sekte racun. Jin Jagang yang berhasil selamat, namun nasibnya sangat mengerikan. Karena mengetahui bahwa Jin Jagang kebal terhadap racun, dia dijadikan kelinci percobaan oleh Mang Liu, salah satu tetua sekte racun yang membuat Jin Jagang hidup dalam penderitaan. Suatu hari, Jin Jagang bisa melarikan diri dari Mang Liu dan berniat mengadukan perbuatan sekte racun yang telah membantai sektenya ke aliansi Murim. Namun, Jin Jagang menyadari bahwa sebenarnya aliansi Murim sudah mengetahui hal tersebut dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, karena aliansi Murim sedang memainkan konspirasi untuk memusnahkan sekte medis. Mengetahui konspirasi yang aliansi Murim lakukan bersama sekte racun, Jin Jagang berniat akan terus bertambah kuat dan akan membalaskan dendam sektenya. Berkat semua eksperimen yang Mario lakukan kepada Jin Jagang, sekarang
Dia sudah kebal terhadap 1000 racun, dan bahkan Jin Jagang juga mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan racun yang sangat mematikan dan sangat murni dari jari kelingkingnya. Dan sekarang, dimulailah perjalanan panjang Jin Jagang untuk membalaskan dendamnya. Manhwa ini jadi salah satu yang wajib kalian baca ya. Ceritanya sangat menarik dan sangat seru, karena konflik yang terjadi akan melibatkan semua aliansi murim yang kesulitan untuk menghentikan si Venom Dragon Jin Jagang. Dan pastinya pertarungannya akan sangat epic banget ya kan. Dan itulah 5 rekomendasi manhwa yang bagus banget versi Kogone TV. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan rekomendasi ini teman-teman jadi nggak bingung lagi mau baca manhwa apa. Oke, admin Kogone pamit undur diri ya. Jangan lupa like, share, and subscribe Kogone TV agar admin Kogone bisa terus semangat memberikan rekomendasi manhwa lain kepada teman-teman semuanya. Bye bye.